Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah kita masih melanjutkan pembelajaran i'rab dari surat Al-Fajr. Jadi ini menjadi part yang ketiga ya. Karena sebelumnya sudah 2 video mengenai surat Al-Fajr. Dan kita masuk sekarang di ayat ke-17. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimunal yatima. Kalla balla tukrimunal yatim. Kita i'rabkan yang pertama dari kata kalla, di mana kalla ini merupakan harfu rad'in wa jazrin. Jadi huruf yang menyatakan penolakan. Tetapi penolakannya di sini kalau kita terjemahkan kalla, sekali-kali tidak. Jadi menunjukkan bahwa jangan pernah dilakukan sekalipun. Kalla harfu rad'in wa jazrin mabniun ala sukun. Dia mabninya dengan sukun. Di sini sukunnya pada huruf alif. Jadi setiap huruf itu pasti mabni. Dan kita bisa tambahkan sebetulnya di sini i'rabnya dengan kata la mahalla lahu minal i'rab. Jadi tidak menempati tempat dalam i'rab. Kemudian bal itu harfu atfin lil idrab mabniun ala sukun. Jadi bal itu, jadi harfu atfin itu tidak hanya wawu, tidak hanya fa, summa atau au, tapi bisa juga bal. Tapi di sini bal di sini menunjukkan harfu atfin yang lil idrab, yang menunjukkan makna pertentangan. Jadi berkebalikan. Kemudian mabniun ala sukun. Selanjutnya adalah la harfu nafi mabniun ala sukun. Jadi kalau kita mau terjemahkan kalla balla, sekali-kali tidak, bal tetapi la tukrimuna, kalian tukrim, tidak memuliakan, al yatim, anak-anak yatim. Baik, kita lihat selanjutnya kata tukrimuna. Di sini tadi untuk la harfu nafi mabni ala sukun ya. Tukrimuna fi'il mudhari, cirinya diawali dengan huruf mudhara'ah yaitu ta. Keadaannya marfu'un, tanda marfu'nya adalah raf'ihi subutin nun, wa alamatu raf'ihi subutun nun. Jadi tanda marfu'nya adalah dengan subutin nun, atau subutin nun itu ini wawu dan nun, di mana menunjukkan bahwa di sini pelakunya adalah jamak. Jadi bukan tunggal. Tukrimuna fil mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Kenapa dia marfu'nya dengan subutun nun? Li'annahu, karena kata tukrimuna minal af'alil khamsah, termasuk fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu salah satunya tukrimuna, yang lainnya yukrimuna. Kalau kita kembali kepada wazannya, yaf'aluna, taf'aluna, kemudian yaf'alina, taf'alina. Nah, itu isim-isim yang 5. Maaf, untuk fi'il yang 5. Kemudian fa'ilnya atau pelakunya wawul jama'ah, waw yang menunjukkan makna jamak, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahli raf'in fa'ilun. Jadi fa'ilnya di sini adalah wawul jama'ah yang merupakan dhamir muttasil. Bisa juga kita i'rabkan dengan cara lain. Tukrimuna fil mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi bi subutin nun li'annahu minal af'alil khamsah wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu antum. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tetapi kita gunakan yang lebih praktis saja yang ini, biar i'rabnya sama dengan video-video sebelumnya. Al-yatima berarti menjadi maf'ulun bih. Jadi alasan kenapa kata al-yatima diberikan harakat fathah, karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Keadaannya mansub, tanda mansubnya adalah dengan al-fathah. Kemudian selanjutnya wala tahaduna ala ta'amil miskin. Wawunya itu harfu atfin mabni ala al-fathi, berarti tahad, lamnya dulu. Lamnya itu harfu nafi mabni ala sukun. Tahadu berarti dia ma'tuf ya, ma'tuf atas tukrimuna. Fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ini sama. Jadi tukrimuna dengan tahaduna i'rabnya sama sebetulnya. Yang membedakan adalah tukrimuna dan tahaduna itu wazannya. Jadi dari segi sorofnya. Kalau tukrimuna itu dari kata akroma, sedangkan tahaduna itu dari kata yang lain. Baik, wal fa'il dhamir mustatir dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun.
Kemudian ala harfu jar mabni ala sukun. To'ami kita berikan harokat kasroh tain pada kata to'amin karena diawali oleh harfu jar. Jadi isim majrurun bi ala wa alamatu jarhi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Sehingga kata al miskin itu menjadi mudhafun ilaih. Nah, tetapi tanda jarnya adalah dengan al kasroh. To'amil miskin ini harusnya tidak kasrotain ya, harusnya ini kasroh saja. Karena kan setiap mudhaf itu tidak menerima tanwin dan tidak menerima alif lam. Jadi ini tulisannya wala tahaduna ala to'amil dengan kasroh saja, mil miskin. Selanjutnya wa ta'kuluna turas aklan lama. Wa ta'kuluna al-wawu harfu atfin mabni al-fathi, berarti ta'kuluna itu masih ma'tuf. Nah, bedanya di sini ta'kuluna, kalau yang tadi kata tukrimuna itu ada la tukrimuna. Sedangkan tahadu sama ada kata la juga. Tetapi untuk ta'kuluna pada ayat ini, ta'kuluna turas aklan lama itu tidak diawali oleh huruf lam. Karena di sini konteks kalimatnya, maknanya adalah ta'kuluna at-turas aklan lama. Ta'kuluna makan warisan aklan lama. Jadi aklan lama itu makanan yang kalau kita mau terjemahkan itu mencampur baurkan. Jadi mencampur baurkan antara makanan yang halal dengan yang haram. Sehingga di sini tidak diberikan huruf lam ya dalam ayat ini. Karena kalau diberikan huruf lam nanti maknanya malah jadi salah. Ta'kuluna turasa aklan lama. Nah, untuk i'rabnya al-wawunya harfu atfin mabni 'alal fathi. Ta'kuluna itu masih sama dengan kata tahaduna atau tukrimuna, merupakan fi'il mudhari marfu'un. Tanda marfu'nya adalah subutun nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Wawul jamaah itu menjadi fa'ilnya. Kemudian at-turasa ini menjadi maf'ulun bih. Jadi kata at-turasa itu diberikan harokat fathah pada huruf sa-nya karena dia menjadi maf'ulun bih. Tanda mansubnya adalah fathah adh-dhahiratu ala akhirih. Aklan ini menjadi maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq itu dibentuk dikarenakan ada fi'il. Jadi dibentuk dari fi'ilnya. Fi'ilnya mana? Ta'kuluna. Nah, ini dibuat masdar menjadi aklan. Jadi maf'ul itu kan tidak hanya ada maf'ulun bih. Maf'ul itu ada 5 ya kalau tidak salah. Yang pertama maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang berfungsi sebagai objek. Kemudian yang kedua ada maf'ul fi. Maf'ul fi itu bisa seperti dzaraf zaman, dzaraf makan. Kemudian ada maf'ul mutlak. Nah, ini maf'ul mutlak. Fungsinya untuk penegasan. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, dan kalian memakan warisan seperti makanan yang dicampur baurkan antara yang halal dan haram. Nah, ini penegasan bahwa makanan di sini adalah makanan yang dicampur baurkan. Nah, selain itu nanti maf'ul mutlak ini fungsinya nanti ke sini lama. Dia akan disifati dengan kata lama. Nah, tadi selain maf'ul mutlak ada juga maf'ul ma'ah dan satu lagi maf'ul ajlih. Nah, itu bisa dilihat di video-video sebelumnya. Kita kembali pada kata akla. Maf'ul mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi tanwinu al-fathi. Jadi alasannya kenapa diberikan fathah karena dia sebagai maf'ul mutlaq. Jadi setiap maf'ul itu pasti dia mansub. Lamma di sini na'tun atau sifatun. Ini sifatun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi lamman di sini diberikan harokat fathahtain karena dia sebagai sifat atau na'at. Nah, ini salah satu fungsi dari atau tujuan adanya maf'ul mutlak. Wa ta'kuluna turasa, dan kalian memakan warisan lama dengan mencampur baurkan. Nah, yang dimaksud itu yang mencampur baurkan itu apa? Yaitu makanan. Makanya di sini diberikan kata aklan. Baik, selanjutnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini sebetulnya sama dengan ayat sebelumnya. Wa tuhibbuna wawunya harfu atfin, tuhibbu ini fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun karena dia termasuk af'alul khamsah dan fa'ilnya adalah wawul jamaah. Nah, al-mala ini menjadi maf'ulun bi, objek dari kata tuhibbuna. Hubban di sini maf'ul mutlak
mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Jamma juga menjadi sifat. Ini sama sebetulnya dengan ayat sebelumnya. Jadi banyak yang sama nih. Kalla idza duqatil ardu dakkan dakka. Ini juga mirip-mirip. Kallanya harfu rad'in wa zajrin mabni ala sukun. Idza ini zarfu lima yastaqbilu minaz zaman mabni ala sukun. Jadi zarf yang menunjukkan waktu yang akan datang yang termasuk zarf zaman. Kemudian idza dukkati. Dukkat awalnya ya. Dukkat itu fi'il madhi mabni ala al-fathi wa huwa mamnun lil majhul. Jadi ini fi'il madhi yang majhul. Kemudian taknya adalah tak taknis, harfu mabniun ala sukun wa khurika ila kasri mana'an liltiqa'i as-sakinain. Jadi awalnya dukkat, tetapi karena dia bertemu dengan al-ardu, ada dua sukun, sukun pertama pada huruf ta, sukun kedua pada alif lam yang melekat pada al-ardu, maka akhirnya sukun tersebut diganti khurika ila kasri mana'an, diganti dengan kasroh. Jadi dukkatil ardu. Dikarenakan ada litiqai sakinain, dikarenakan ada bertemunya dua sukun. Kemudian al-ardu'nya adalah menjadi fa'il dari kata dukats. Jadi ciri dukats yang merupakan fi'il tersambung dengan tak tanis biasanya adalah fa'ilnya itu bermakna mu'annas. Nah, al-ardu ini berarti mu'annas ya. Jadi al-ardu naibul fa'il. Oh, karena tadi dukat fi'ilnya majhul, maka bukan fa'il ya, tetapi naibul fa'il. Al-ardu naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dukkatil ardu dakkan dakka. Dakkanya maf'ul mutlak, mansubun wa alamatu nasbihi tanwin al-fathi. Dakka yang kedua itu menjadi taukid dari kata dakka. Jadi dakka yang pertama itu maf'ul mutlak, karena ada fa'ilnya yaitu dukka. Kemudian dakka yang kedua itu menjadi taukid dari kata dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini juga sama mirip-mirip. Ja-nya wa-nya harfu atfin. Kemudian ja-nya fi'il madhi mabni alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Rabbu itu berarti fa'il karena dia harokatnya dhammah. Fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Kafnya mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahli jarin mudhafun ilaih. Nah, kemudian wal malaku wawunya harfu atfin wal malaku ya. Wal malaku ini bukan wal mulku. Wal malaku kata al malaku di sini fi'il mahdhufun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Jadi di sini dia merupakan fa'il tetapi fi'ilnya dihilangkan. Kemudian saffa maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Saffa yang kedua itu menjadi taukid dari kata saffa yang pertama. Kemudian waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, ini cukup panjang. Waw yang pertama itu harfu atfin. Ji'a ini fi'il madi mabni alal fathi wa huwa mabniun lil majhul. Jadi fi'il madi yang majhul. Ji'a. Kemudian yauma idzin, yaumanya dzarf zaman mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu wa huwa mudhaf. Berarti idzin itu menjadi mudhafun ilaih ya. Idzin dzarfu lima madi minaz zaman, dzarf yang menunjukkan makna lampau yang termasuk bagian dari dzarf zaman fi mahli jarin mudhafun ilaih. Mabni ala sukun wa khurika bil kasli tiqa'i as-sakinain. Nah, ini juga sama. Oh, ini tidak usah ya. Ini harusnya cukup sampai sini saja. Fi mahli jarin mudhafun ilaih. Cukup sampai sini saja. Kemudian bi jahannama ba'nya harfu jar zaidun au muakkidun harfu jarin zaidun au muakkidun. Jadi huruf jar yang secara fungsi dia merupakan huruf jar, tetapi di sini maknanya adalah tambahan atau penegasan. Mabni ala kasri. Jahannama berarti isim majrurun ya. Bil ba, tetapi alamat jarnya dengan fathah. Kenapa? Li'annahu mamnu'u minas shorif. Karena dia termasuk isim-isim yang tidak menerima shorof. Maksudnya tidak menerima kasroh.
Ini salah satunya jahannama. Nah, di video sebelumnya juga ada isim-isim yang tidak menerima kasrah. Contohnya Fir'aun, bukan Fir'auni, yang ada Fir'auna. Kemudian yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaumanya dzarab zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah, dan dia sebagai mudhaf. Idzin berarti ini mudhafun ilaih ya. Nah, ini cukup sampai sini saja. Fi mahli jarin mudhafun ilaih. Mabniunnya ini tidak usah. Ini salah. Tidak usah dipakai. Kemudian yatadzakkaru fil mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kemudian fa'ilnya adalah kata al-insan. Jadi harokat dhammah pada kata al-insan, kenapa dia hadir atau dia muncul? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il atau subjek dari kata yatadzakkaru. Kemudian wa anna lahu dzikra, wawnya ini kita lihat. Wawnya di sini waw halun mabni alal fathi. Kemudian anna isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Jadi anna di sini berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Dikarenakan wawnya di sini waw halun bukan waw atfin. Nah, kita lihat di sini annanya sebagai khabar muqaddam, berarti kita harus mencari mubtada muakhirnya. Lahu harfu jar, untuk lamnya mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian haknya dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar bi harfi jar atau bi lam. Ini berarti ini menjadi isim majrurun ya. Kemudian al-dzikra mubtada muakhir. Nah, al-dzikra di sini sebetulnya harokatnya adalah dhammah. Makanya dikatakan mubtada muakhir. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammahnya ad-dhammatu al-muqaddarah. Dhammahnya ditakdirkan alal alif. Jadi di sini ada dhammah yang berdiri di atas alif. Tapi karena dia dhammahnya muqaddarah, muncul dikarenakan li ta'dzuri. Karena ada udzur atau ada halangan yang menyebabkan dhammah itu tidak muncul. Makanya dikatakan dhammah al-muqaddarah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu fil mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya laitani, ya-nya harfu nida, huruf yang menunjukkan makna seruan, panggilan. Laitani, laita harfu tamanna wa nasbin mabni ala fathi. Jadi ini merupakan huruf tamanna itu huruf pengharapan. Jadi ini merupakan jadi laita itu sebetulnya selain dikatakan huruf tamanna, bisa juga laita itu musyabbah, huruful musyabbah. Jadi huruf yang mirip atau al-huruf al-musyabbah minal fi'il. Jadi huruf yang mempunyai atau diserupakan sebagai fi'il. Nah, kemudian wan nun lil wiqayah. Jadi nun di sini pada kata laitani dia merupakan lil wiqayah, penjaga huruf mabni al kasri. Jadi kalau tidak ada nun ini berarti kita bacanya laiti. Laitai ya. Nah, itu kan tidak mungkin. Makanya di sini ada nun wiqayah. Nun yang sifatnya untuk menjaga sebelumnya, kata sebelumnya dan kata setelahnya. Jadi dia menjaga kedua kata ini, laita dan ya mutakalim. Sedangkan ya-nya ya mutakalim dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim laita. Qaddamtu fi'il madhi mabni ala sukun wa ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatul fi'liyah berarti ya fi mahalli raf'in khabar laita. Nah, kata qaddamtu menjadi khabar daripada kata laita. Sedangkan tadi isimnya adalah ya mutakalim. Lihayati, li-nya harfu jar tetapi secara fungsi dia sebagai zaid atau muakkidun atau mabniun ala kasri. Hayati berarti isim majrurun karena ada lam harfu jar wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddarah al-ishtighal al-mahall bi kasrati al-munasibah. Jadi lam di sini menyebabkan kata hayat ini menjadi majrur, tetapi karena dia bersambung dengan ya mutakalim, akhirnya
Lil hayati ini istigol, dia sibuk dengan kasroh yang disesuaikan. Nah, berarti yaknya ya mutakalim dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, kata lihayati ini sebetulnya bisa menjadi mahalli ya, sebagai maf'ulun bih, karena qaddamtu di sini fiil yang membutuhkan objek. Jadi di sini sibhul jumlah dari kata jar dan majrur ini bisa menjadi objek daripada kata qaddamtu. Baik, itu dulu mungkin video kali ini terkait surat Al-Fajr. Ini sampai ayat keberapa ini? Sekitar 24 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.